Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih atas rahmat dan hidayahnya sehingga dapat dipertemukan pada kesempatan ini dalam kondisi sehat walafiat. Saya sungguh merasa bangga dan bahagia bisa memberi edukasi pada pelestarian budaya. Acara ini hakikatnya merupakan momentum penyadaran akan pentingnya kelestarian budaya bangsa umumnya dan budaya wilayah Desa Gempolsari. Sekaligus sebagai terwujudnya komitmen kita semua untuk merawat, menjadikan nilai-nilai budaya sebagai pedoman dalam kehidupan kita bersama. Oleh karena itu, saya atas nama pribadi Kepala Desa Gempolsari memberikan apresiasi positif kepada segenap masyarakat Desa Gempolsari, pada khususnya panitia penyelenggara kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra. Saya selaku panitia acara ruatan bumi di Desa Gempolsari di KRT RT 0403. Untuk giat hari ini, untuk persiapan di hari Sabtu, kita mengadakan bersih-bersih di jalan utama paling depan sampai pusat di Dato. Nah, alhamdulillah kita terbantu dengan ormas-ormas masyarakat kayak seperti Ormas Pemuda Pancasila. Terus kita juga dibantu sama Dinas DLHK dan juga kita dibantu sama anak sekolah. Untuk hari ini kita mengadakan bersih-bersih untuk acara tanggal 27 besok, hari Sabtu. Terima kasih kepada kawan-kawan semua, Ormas, Dinas DLHK, terutama Kepala Desa Pak Lurah Juni sudah mendukung dan mensupport kegiatan kami di ruatan bumi di Desa Gempolsari. Kami Karang Taruna Desa Gempolsari ikut serta mensukseskan acara tahunan ruatan bumi Desa Gempolsari. Mudah-mudahan acara ini sukses, berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali. Terima kasih. Saya Aibda Ahmad Nur Cahyo, selaku Bawil Kamtibmas Desa Gempolsari, Kecamatan Sepatan Timur, mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada tim panitia ruatan bumi Desa Gempolsari, Kecamatan Sepatan Timur. Saya berpesan kepada para pemuda Desa Gempolsari, jangan lupakan jasa para pahlawan dan tokoh pendahulu kita, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa para pahlawan. Saya Serda Muhammad Basuki selaku Babinsa Desa Gempolsari sangat mendukung dengan diadakannya acara ruatan bumi yang terdapat di Kampung Datuk Desa Gempolsari ini. Ini merupakan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas melimpahnya hasil bumi, dan ini merupakan budaya dari leluhur kita yang perlu kita budayakan. Untuk itu mari kita sama-sama lestarikan budaya ini. Demikian dari saya, terima kasih.
kenapa dulu ada bahasa pembaritan, kemudian sedekah bumi, ya itu di setiap perempatan atau simpang tiga sawah gitu diadain pembaritan kata masyarakat supaya tanaman subur, tolak bala lah, tolak bala dan lain sebagainya. Konsep awalnya mah itu syukuran sebenarnya, bersyukur ke Allah atas panen yang dihasilkan dengan tidak meninggalkan aturan syariat Islam yang sebenarnya. Ya. Karena kalau dulu orang menganggapnya khawatir nanti melenceng,
kemarinya kita nggak usah khawatir banget. Kenapa? Banyak ustadz, banyak tokoh masyarakat yang sudah paham ilmu agama. Nah, artinya ketika di satu wilayah ada sesuatu ritual yang memang arahnya menyimpang, bohong kalau seorang tokoh diam. Anak muda akan gerak. Masyarakat pun sekarang masyarakat kita udah cerdas, masyarakat pinter gitu kan, cerdas gitu, nggak bisa dibawa-bohong gitu, nggak bisa dibawa udah masyarakat kita sekarang. Selama itu baik, bagus, kita ngikutin. Yang penting kan ada yang di depan. Model acara ini kita percayakan saja sama yang di depan, karena kita yakin yang di depan ini juga bukan orang bodoh yang mengajak masyarakat ke sesuatu yang tidak baik. Udah pasti arahnya pasti positif, arahnya baik. Intinya lebih dalam lagi menghargai leluhur, menghormati leluhur yang ada, kesepuhan yang ada, dan juga yang ada ritual syukur, tasakur, syukuran dan kita syukuran ke Allah atas semua nikmat-nikmat yang mungkin diberikan sampai sekarang. Kayak gini sih, ya cakep juga kalau memang nanti kesepuhan atau tokoh masyarakat ini menyikapinya dengan yang hal-hal positif. Kenapa? Ini bagian daripada peninggalan leluhur budaya yang memang perlu dijaga, dilestarikan. Nah, untuk pemahaman dalaman itu tugas tokoh-tokoh masyarakat merapikan tauhid masyarakat gitu kan, tauhid masyarakat. Ini melihatnya dari kacamata budayanya saja, bahwa ini adalah peninggalan. Bahkan konsep dato aja banyak beberapa yang mengatakan dari dulu memang sudah ada. Bahkan dato ini adalah tempat perkumpulan orang-orang besar, tokoh-tokoh yang memang bisa dinamakan sebuah proses perjuangan, kumpul, musyawarah, nyeting sebuah konsep untuk melawan ya penjajahan dan sebagainya, itu adanya di dato. Banyak yang bicara demikian. Nah, wajar kalau sampai di sana itu disakralkan tempat itu. Setiap wilayah itu punya sejarah masing-masing, dan masyarakatnya kalau mau melihat sejarah tidak juga. Cuma memang perputaran waktu bikin kemarinnya kan banyak sejarah yang hilang, banyak sejarah yang hilang. Dimanapun pasti ada Sukabumi, Ruat Bumi gitu kan, ada Babaritan tadi, itu konsepnya tadi bersyukur ya atas semua nikmat yang ada diadakan di satu titik tersebut. Ini ada budaya loh, kalau kita mau angkat ini akan jadi indah. Kita hidupkan buat generasi berikutnya, ini loh sejarah. Desa kita punya sejarah yang indah. Akhirnya apa? Endingnya anak-anak nanti kita menghormati leluhurnya, menghormati kesembuhannya, menghormati yang tua-tua. Bang, gua tahu ini yang namanya acara budaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, lu dengerin baik-baik. Gua dengerin. Sama ibu seorang keramat, abang kalau ngomong jangan nyakitin hati. Gua datang sama rombongan dengan segala hormat, belum diterima dengan senang hati. Oh, jadi lu sama rombongan lu mau diterima dengan senang hati, Bang? Itu ya, Bang. Terima kasih nih. Jadi gimana nih, ha? Bang, lu dengerin baik-baik. Gua dengerin. Kalau makan buat kenari, jangan ditelan apa gigi-giginya. Lu sama rombongan datang lihat kemari, gue pengen tahu maksud hajatnya. Waduh, masih nanya. Damai aja, Bang. Nah, kagak ada, Bang. Ini mah coba dulu dari tim kita nih.
Oh, jadi mau bagaimanapun gua kudu ngalahin punya palang pintu. Iya, lu jatuhin jago gua, lu baru boleh pada masuk. Bang, hari-hari warnanya hitam nih, hari kita berantem. Masa depan orang lu tendang masalahnya. Atau menggana orang yang lu bang. Nah, segitu doang bang. Aduh, lu masih sanggup kagak? Masih sanggup, buset. Lanjutin, buset itu. Oke. Boleh masuk belum nih gua merombongan? Jago gue nih udah gak ada lagi nih, dengerin dah baik-baik. Udah dengerin? Bang, kalau bangga bukan sembarang bangga, gua ini tolong dipertikin. Ayo bangga bukan sembarang bangga, emang kamu begini yang dari tadi ditunggu ya. Oh, jadi gua udah boleh masuk ke merombongan? Silakan bang. Oke bang, kalau begitu assalamualaikum. Ayo dong. Hey,
ketika hal ini menjadi kegiatan rutin yang diadakan di daerah kita, itulah mungkin salah satu warisan leluhur budaya masyarakat kultural pada sebelum hari ini kita mungkin sudah terjadi. Maka ini sebuah warisan yang mesti dilestarikan. Terlepas dari prosesinya ini sesuai dengan ketentuan Al-Quran atau tidak, itu saja yang mesti diluruskan. Itu saja yang mesti disempurnakan. Bukan berarti kita menyalahkan para orang tua dulu melakukan ini dengan konsep yang bid'ah dan konsep yang khurafat dan sebagainya. Memang tugas Islam, tugas agama itu untuk menyempurnakan. Yang paling di sini kita sesuaikan saja cara dan prosesnya sesuai dengan tujuan kaidah Islamiyah yang mengacu tentu saja kepada Al-Quran dan selama proses ini tidak bertentangan dengan iman dan Islam, dengan akidah Islamiyah secara muamalah, ya tidak masalah. Lebih hal ini merupakan warisan budaya. Lebih juga ini adalah jelas dari para orang tua yang tentunya ada pesan-pesan tersirat, ada pesan-pesan dalam yang memang harus kita pahami, terutama di peradaban sekarang ini yang sekarang pengetahuan yang harus seperti itu. Kalau ke sana memang itu sangat ini sekali ya, sangat rentan sekali karena jelas secara jauh ya, kepala hewan yang kita sembelih itu ditendam ya, itu kan artinya secara jauh sudah mubazir lah, sementara kita banyak yang masih kurang dan membutuhkan. Nah ini salah satu yang terjadi dan ini sebuah benturan yang mesti diluruskan. Sekalipun itu tradisi ya, dulunya seperti itu, tapi kalau sekarang itu kita lihat kondisi. Kalau saya sih lebih setuju penyembelihan itu diniatkan kemana, akad jadiannya seperti apa, penggunaan daging dan sebagainya pun manfaatnya seperti mana dan manfaatnya seperti apa. So Islam mengajarkan agar tidak melakukan hal-hal yang bersifat mubazir. Innal mubazirina kana minasy syaitan. Jadi pemubaziran itulah yang dikehendaki oleh para setan. Nah, kemudian ketika ini tetap terjadi, tentu saja ini memerlukan alasan, memerlukan jawaban yang jelas dan bukan ini secara ilmiah. Walau terkadang untuk menjelaskannya ini memang kita harus memasuki satu dimensi di mana di sana tidak secara realita ataupun secara fakta itu bisa diungkap. Jadi kan ada ranah zahir, ada ranah batin, ya. Ada ranah tersurat, ada ranah tersirat, ada ranah yang fakta realita ini, ada fakta yang metafisika. Jadi kalau sudah ke sana pembahasannya, kita dikhawatirkan terlalu jauh. Jadi kita lihat dari sudut pandang yang dulu saja. Kalau potong kambing ya sudah dimanfaatkan saja dagingnya untuk acara selamatan. Mengenai perkara-perkara teman segala macam, kita lihat kondisinya saja. Kita kembali ke tauhid saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita sesuaikan saja dengan Al-Quran, sesuaikan saja dengan Al-Hadis. Jadi kalau saya lebih melihat, kalau yang paham silahkan bisa melakukan itu, karena pasti dia punya alasan. Tapi kalau yang nggak paham, yang nggak ngerti tujuannya kemana, ini yang dikhawatirkan akan terjadi kemubaziran. Karena setiap yang tidak kita tahu belum tentu itu salah. Dia dibilang rahasia juga memang harus ada yang tahu, tapi juga nggak semua orang harus tahu. Karena berkaitan, apalagi di zaman sekarang orang-orang kan selalu lebih percaya
Kalau yang nggak masuk akal berarti ini salah. Karena dalam konsep agama pun ada yang bisa diukur dengan akal. Tidak semua konsep agama harus dimengerti oleh akal. Jadi ada rahasia di sana yang saya tidak bisa ini karena harus membuka lembar yang jauh. Tapi kesimpulannya adalah ketika memang prosesinya ini orang yang mengerti dan dia tahu kemana arahnya, silakan, karena dia tahu alasannya. Tapi kalau yang nggak tahu, yang cuma sekedar ikut-ikutan, nih bahasa kerennya itu nurut biung, ikut-ikutan doangan, jangan, karena itu akan terjadi sebuah kemubaziran. Karena ketika satu pelaksanaan dilaksanakan tidak dengan dasar pengetahuannya, ya itu cuma. Nah itu seputar pemotongan hewan yang kemudian sebahagian dagingnya itu ada yang dipendam, ada yang di bahasa kasarnya mah di luar. Yang secara jauhir kelihatannya itu mubazir. Kalau kita kembali kepada masalah manfaat dan maslahat itu sendiri, jelas di sini juga ada kontroversi. Ya lebih manfaat kalau di sayur lah. Kita makan rame-rame itu jelas lebih manfaat, jelas lebih maslahat dari sudut pandang jauhir. Tapi dari sudut pandang batin, sudut pandang yang tidak kita ngerti, ada sisi-sisi yang memang harus kita porsikan. Dalam Al-Quran itu dikatakan di surat Al-Asr ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu lagi khusr, berada dalam kerugian. Semua, artinya semua aspek, semua kalangan. Hanya saja yang tidak mengalami kerugian tersebut adalah kata illal ladzina amanu, mereka yang mengedepankan iman. Jadi kepercayaan, keimanan kepada Allah, keimanan kepada wa yuqimuna shalah, wa yu'minu bil ghaib, perkara-perkara gaibnya Allah, semua diyakini dengan penuh keimanan. Kemudian yang kedua diapresiasi dalam bentuk wa amilus sholihat, diwujudkan dalam bentuk amal soleh, amal-amalan yang maslahat buat umat, manfaat buat diri, buat keluarga, dan buat orang banyak. Ini sesuai dengan konsep Allah, ini jahilun fil ardi khalifah, bahwa manusia itu tujuannya diadakan di muka bumi ini untuk menjadi pemimpin bagi segenap alam. Dengan apa? Dengan konsep iman kepada Sang Maha Khalik yang menciptakan semuanya. Wa amilus salihah, mengapresiasi, mengaplikasi semua bentuk kehidupan dalam bentuk amal yang soleh. Maka di prosesi acara seperti ini pun dasar imannya sejauh mana, kemaslahatan yang kita tebar kepada masyarakat itu sebesar apa. Itu yang kemarin saya bahas. Di mana kita bisa menggali potensi manfaat, di mana kita bisa menyebar banyak maslahat. Jadi manfaatnya apa ini acara seperti ini? Itu manfaatnya itu kita bisa sadar bahwa ternyata Gempol Sari itu punya budaya yang kalau sekarang bahasanya kita angkat ke permukaan, ini bisa menjadi jati diri. Man arafan nafsah faqad arafa, yang jati diri tersebut bisa dijadikan modal untuk kita masyarakat Gempol Sari untuk mengambil langkah, sikap dan tindakan yang maslahat tadi untuk kepentingan diri, keluarga dan orang lain. Kemudian manfaatnya lagi apa? Kita bisa tahu bahwa kepintaran orang-orang zaman ini itu mesti diimbangi dengan kebenaran yang mereka lakukan di masa itu. Kalau orang dulu belajar tuh nggak cuma dia pintar, tapi juga jadi benar. Kalau sekarang kan agak sedikit berubah, nggak harus benar. Nah ini kan konsepnya keliru. Maka kita kembali ke masa itu, bukan melakukan kejahiliannya,
tapi mengambil mutiara-mutiara hikmah di balik pesan moral acara tersebut. Kebersamaannya ada, namanya babaritan. Ruwatannya ada dalam kalimat rawatan. Kemudian banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menggali potensi manfaat. Kemudian maslahat buat diri kita, keluarga dan masyarakat ini bisa kita kembangkan. Paling tidak 10 tahun ke depan itu anak-anak kita itu udah semakin jauh dari nuansa ini. Yang mereka akan kehilangan dengan kehilangan budayanya, dengan kehilangan masa lalu, mereka akan kehilangan sejarahnya. Sedangkan bangsa yang baik adalah bangsa yang mengenal dan memahami sejarah. Ini manfaat yang penting sebenarnya yang harus digali oleh setiap kita. Dengan dasar iman dan amil soleh, perbuatan, aplikasi, apresiasi dalam bentuk amal soleh yang telah. Kemudian watawasau bil haq, saling nasihat-nasihati dalam kebenaran, bukan dalam kepintaran. Yang benernya begini, iya sih memang hidup bagus, tapi ini benernya begini. Karena banyak perbuatan orang bagus itu tadi bahasanya bukan mesti dia, bener yang penting pinter. Nah, ketika kita mengamalkan atau menerapkan alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw, bisa bersaling nasihat menasihati dalam kesabaran. Ini sabar aja lah. Dia nggak paham mungkin belum, toh juga udah paham nanti juga dia sendirinya. Cuma apakah ini bertentangan dengan akidah Islamnya, itu saja yang menjadi persoalan. Kalau ini ada pertentangan, ya kita luruskan. Kita luruskan, bukan dipangkas. Kalau dipangkas itu lama tunggu punah. Tapi kalau diluruskan kali ini bisa lebih berkembang. Nah, kalau bicara tentang itu tergantung, kalau itu tergantung pengamatan, tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Kalau ada satu guru mengatakan jangan kau jadikan orang tuamu, gurumu sebagai alat musik, karena fanatik yang berlebih. Karena musik itu kan persekutuan dengan kekuatan Allah, persekutuan dengan menyekutukan Allah dengan yang lain gitu. Ketika kita ada kekuatan lain selain Allah yang bisa ngatur kehidupan kita, itu masuk kategori musik sebenarnya. Tapi orang-orang yang beriman mengatakan bahwa semua yang terjadi pada kehidupan ini prosesnya adalah sebab, gitu. Cuma sebab lantaran, tapi semuanya sudah ditentukan oleh yang maha penentu, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini dikaitkan kepada lillahi ta'ala walillah, ya, tujuannya lillahi ta'ala semata-mata karena ini izin Allah. Wabi syafaat Rasulullah, juga mengharapkan bantuan syafaat dari Rasulullah dengan bimbingan ilmu dan syariatnya. Gitu. Di barokati umil Quran juga dengan keberkahan kita bermulia mengkari. Kita baca ini, kita niatkan ini, kita fatihahkan ini. Itu proses yang mendasar. Jadi isinya itu di sana ada cerminan keimanan, ya, ada cerminan kesolehan, kemaslahatan, ada nuansa nasihat menasihati satu sama lain dalam bentuk kalimat kah, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk contoh apa namanya, contoh perbuatan atau pelaksanaan kah umpamanya. Ini paling penting. Saya termasuk yang setuju dengan acara ini karena di sini ada, tadi saya lihatnya itu ada potensi untuk menambah keimanan, untuk mengapresiasi amal soleh, tebar manfaat dan maslahat. Di samping di sini juga bisa jadi ajang nasihat menasehati. Kalau saya nggak bisa, ini jangan, ini bid'ah, ini nggak usah, ini musik, ini nggak bisa kayak gitu.
Karena setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini itu diadakan. Nah, walaupun terkadang ada yang mengada-ada, tapi terjadinya karena diadakan oleh Allah. Bahkan maut saja itu diciptakan oleh Allah. Dia waktu ayat akan amalan sebagai ujian, sebagai proses sampai sejauh mana kita bisa mengumpulkan amal-amal oleh kita karena melihat itu kematian tadi. Jadi setiap sesuatu yang ada di permukaan bumi ini, saya mengapresiasi itu dengan kudrat Allah. Izin Pak Camat, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Desa Gempol yang telah mensukseskan acara seni budaya tahunan. Mudah-mudahan event ini tidak sampai cukup di tahun ini, akan ada tahun-tahun berikutnya. Dan selamat juga untuk para panitia yang telah mensukseskan acara ini. Terima kasih. Saya dari KNPI Kecamatan Selatan Timur mengucapkan
mengucapkan selamat sekali lagi, selamat. Salam pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kabupaten Sukabumi, luar biasa, baik apresiasi sekali dengan acara tahunan Ruat Bumi di Desa Gempolsari. Saya berharap ini terus dilestarikan agar menjadi suatu momentum, suatu budaya yang tercipta di Desa Gempolsari. Luar biasa, saya mendukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan budaya tahunan panutan di Desa Gempolsari telah terlaksana dengan baik, lancar, dan tentunya atas kita semua, bersama kita semua masyarakat Gempolsari dan rekan-rekan ormas organisasi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Surisna, SHMSI, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesta, mewakili Bupati Tangerang, Wakil Bupati Tangerang, dan Pak Sekda Kabupaten Tangerang ini mengucapkan selamat menyelenggarakan budaya tahunan Ruatan Bumi Desa Gempolsari. Semoga sukses, selamat, dan berkah, dan mohon bumi agar dijaga. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmi Mandenuri, Camat Selatan Timur. Alhamdulillah mengucapkan selamat atas terselenggaranya budaya tahunan Ruatan Bumi Desa Gempolsari ini. Semoga ke depan lebih baik lagi, kemudian lebih menyentuh kepada hal-hal yang bersifat perawatan bumi yang paling penting. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Asisten bahwa tidak lanjut dari ruatan bumi ini adalah bagaimana cara kita merawat bumi agar lebih baik lagi. Masalah lingkungan sangat banyak, oleh karena itu memerlukan dukungan semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Andi Asnawi, Ketua Majelis Ulama Kecamatan Selatan Timur, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Ruatan Bumi di Desa Gempolsari yang merupakan budaya yang perlu dilestarikan oleh generasi penerus dalam memelihara lingkungan di Desa Gempolsari pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Kepala Desa mengucapkan terima kasih kepada seluruh dan juga kepada pemerintahan pelaksanaan budaya tahunan Ruatan Bumi yang sudah dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses acara tahunan budaya Gempolsari Danau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita berada di pinggir Kali Cisadane. Nah ini saya dengan teman-teman dari Riungan Production Selatan Timur yang anak generasi milenial. Ini ada beberapa sahabat dan guru saya, ini ada Kang Hendrik ya. Kang Hendrik ini yang setiap hari ada di sini. Ini ada Pak Ustadz yang Pak Ustadz Jaka ya. Oh Adi Jakaria. Nah ini ada Kang Jujun. Nah ini orang-orang hebat yang ada di sini dan juga ada sepupu kita Kang Bayu. Nah sama adik kecil kita pemanah nih calon atlet ya. Nanti jadi sedikit mungkin saya bercerita kalau tempat ini kita sekarang lebih banyak konsentrasi untuk bagaimana kita bisa berkreativitas melalui panahan tradisional ya dengan Kang Bayu di sini kita ada namanya panahan. Sore ini kita ngopi ya Kang Bayu ya. Ya ngopi ya bareng ngobrol penuh inspirasi dan inovasi. Nah kali ini nih Kang Bayu saya ditanya sama teman-teman muda generasi milenial nih menarik juga jadi pengen tahu masalah sedekah bumi nih kan. Nah artinya kan memang betul ya kita sering dengar gitu ya dan perlu juga mungkin rekan-rekan banyak juga mungkin teman-teman dari generasi muda generasi milenial ini pengen mengerti apa sih sedekah bumi gitu ya, makhluk apa gitu ya sedekah bumi itu. Nah kita sharing nih Kang ya, walaupun mungkin Kang Bayu secara pengalaman secara senioritas berkecimpung di budaya juga, kita nih
Baik, Kang Bayu. Ya, terima kasih Kang John. Ini waktu yang sangat luar biasa yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kan kita punya prinsip 1 detik lebih tahu, 1 detik belajar, 1 detik kita jangan malu bertanya. Gitu kan? Nah, pada saat 1 detik ini mengalir setelah mau tidur dan bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? Paling tidak dalam kehidupan kita 1 detik kita mempunyai sesuatu. Karena ini menyangkutnya ke masalah budaya juga nih Kang John. Jadi kita punya salam budaya. Jadi kalau saya bilang salam budaya, ini seperti ini tangannya diangkat seperti ini ya. Salam budaya. Salam budaya. Nah, ini bukannya ini ya, tapi kita kalau kumpul dengan teman-teman penggiat budaya selalu ada salam budaya seperti ini. Nah, baik Kang John, ini sangat menarik ya karena saya tinggal di Tangerang. Saya tinggal di Tangerang, tepatnya dulu saya lebih banyak di pinggir kali Sungai Cisadane. Nah, ini di belakang saya ini ada Sungai Cisadane. Sungai Cisadane yang sudah banyak memberikan kehidupan bagi masyarakat siapapun yang bisa memanfaatkan Sungai Cisadane ini. Ada ikannya, ada pasirnya, ada cacingnya bahkan. Nah, sekarang kita berada di Kampung Cacing. Di Kampung Cacing ini masuk ke Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Nah, buat teman-teman yang ada di daerah Kabupaten Tangerang, diantaranya Sepatan Timur, Pesambi, Ronjo, Kresek, kita banyak sekali yang sudah pernah saya lihat, yaitu dengan nama istilahnya kegiatan acara budaya kearifan lokal setempat, yaitu sedekah bumi. Nah, itu sudah ada Kang John sebetulnya ya, sedekah bumi gitu kan. Bahkan sedekah bumi ini sendiri sudah ada sejak zamannya Sunan Kalijaga sudah melaksanakan, yaitu dengan menggunakan salah satu perangkat yaitu wayang kulit. Nah, wayang kulit ini adalah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga saat dia menyebarkan agama Islam dan saat dia mengadakan panen raya dan segala macam, itu ada istilah sedekah bumi. Jadi sebelum panen menanam padi, kita mengadakan acara doa bersama yaitu makan-makan dan mendoakan supaya bibit yang ditanam ini akan menghasilkan, karena akan ditanamkan di sawah. Sawah ini adanya di bumi, gitu kan. Ya mungkin nanti akan ada penjelasan lagi nih dari Pak Ustadz ya, gitu kan, Kang Hendrik, Kang John sendiri, ada Kang Jujur. Nah, kembali lagi ke masalah sedekah bumi. Saat kita mau menanam padi, itu memang ada doa-doa yang dipimpin oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, siapapun yang dituakan di situ, dia yang akan memimpin acara doa atau sedekah bersama, gitu kan. Nah, setelah itu pada acara sedekah juga kan ada makanan dan segala macam. Setelah selesai itu kita makan bareng. Nah, saat kita hasil panennya melimpah, itu pun sebelum dipetik itu pun ada sedekah dulu, ada sedekah ya, ada sedekah dan mohon mengadakan selamatan, gitu kan, selamatan. Itu pun sama. Jadi setelah dipotong pun itu padinya karena melimpah ruah dan sebagai ucapan terima kasih kepada bumi yang telah padi ini ditanam di sawah, dan ternyata bumi ini memberikan kesuburan yang sangat luar biasa, sehingga masyarakat atau para petani di sekitar dengan kearifan lokal nih Kang John, kearifan lokal ya Kang Hendrik ya, mungkin Kang Ustadz ya, ini kearifan lokal ini sudah ada acara-acara ritual, yaitu mengadakan sebagai rasa syukur. Rasa syukurnya tetap ya sama Allah, dia mengucapkan terima kasih Allah telah memberikan begitu melimpah hasil buminya yang ditanam sampai sampai panen, sehingga dia harus ingin mengucapkan terima kasih lewat cara dan kearifan lokal itu sendiri, kayak gitu kan. Tapi wallahu alam ya, kalau ini nanti dia anggapnya ini bertentangan dengan Al-Quran, dengan agama, tapi yang jelas di sana pun ada, yaitu tentang bagaimana kita harus berterima kasih dan memberikan hasil bumi yang kita ambil dari bumi itu sendiri untuk kita bagikan ke masyarakat banyak. Nah, jadi tujuan hasil bumi ini sendiri adalah bagaimana kita memberikan atau menginspirasi bahwa kita mengucapkan terima kasih kepada bumi yang telah memberikan kehidupan kepada kita, dan seperti moto berikanlah kehidupan kepada alam.
seperti alam memberi kehidupan kepada kita. Nah ini kan balance. Alam ini di sini bumi ya, berikan kehidupan kepada bumi, kepada alam atau bumi. Seperti bumi atau alam memberikan kehidupan kepada kita. Sehingga kita ada take and give. Saling kita diberikan sesuatu oleh bumi dan kita harus menjaga bumi ini supaya tidak dirusak, dan kita mengucapkan rasa syukur itu lewat sedekah bumi itu sendiri. Ada para petani ya saat itu mau potong padi. Setelah potong padi bahkan dia mengadakan upacara ritual. Mereka mengadakan sedekah di tengah-tengah sawah. Padinya yang sudah dipotong ditumpuk di situ, dan dia mengadakan upacara terima kasih kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan cara doa bersama. Dan di situ juga ada makanan dan segala macam. Itu pun sama. Sebelum mereka santap, jadi ada sebagian makanan yang didahulukan kepada yang mungkin penunggu sawah, nggak tahu. Tapi itulah kearifan lokal ya, teman-teman di mana saja berada, bahwa sedekah bumi ini ada. Mungkin seperti itu Kang John. Kalau memang nanti mau kita tahu lebih jauh lagi, ya saya kembalikan dulu sama Kang John, mungkin bisa ngobrol dengan Pak Ustadz. Itu sedikit sedikit gambaran dari saya. Saya bukan seorang budayawan, tapi saya adalah yang pernah tinggal di Tangerang dan keliling ke berbagai daerah di Indonesia, dan sudah saya menyaksikan hal-hal ritual yang dinamakan sedekah bumi. Nah baru sekarang nih, setelah ada teman-teman dari Sepatan Timur, Kang John, saya baru ingat lagi, oh sedekah bumi memang ada. Ya, sedekah bumi ini ada dan dilakukan di daerah, dan ini adalah kaitannya dengan kearifan lokal. Oke, mungkin itu Kang John sebagian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa ngobrol bareng lagi nih. Ada Kang Jujun, ada Kang Ustadz. Ya, mangga. Oke, tadi ya sedikit gambaran dari Kang Bayu tentang apa itu sedekah bumi. Kita perlu juga mungkin Kang Bayu ya berinteraksi langsung dengan pelaku ya. Iya. Mungkin ada tata cara segala macam yang kita juga paham ya. Nah Ustadz, bagaimana hubungannya dengan agama misalnya kayak gitu, seperti apa nih gitu ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan sedikit tentang sedekah bumi ya. Sedekah bumi tradisi sebenarnya. Tradisi dalam agama nggak pernah ada perintah harus sedekah bumi atau diwajibkan, enggak. Sebenarnya hukum adat. Hukum adat ya. Ya, hukum adat. Dari turun-turun dari zaman wali 9 udah ada. Cuman saat ini menjadi kontroversi setelah munculnya aliran-aliran baru yang membid'ahkan tentang sedekah bumi. Padahal yang mereka pahami hanya satu hadis saja, kullu bid'atin dolalah. Sebenarnya finnar lah. Setiap bid'ah itu dolalah, masuk neraka. Padahal nggak seperti itu sebenarnya. Kayak sedekah bumi dibid'ahkan, keselamatan dibid'ahkan, seperti itu dibid'ahkan. Padahal sebenarnya nggak kesitu dari Allah, bid'ah yang hasanah, yang wajib, yang harus kita jaga. Sebenarnya seperti itu. Jadi untuk masalah sedekah bumi, saya dari kecil juga punya adik yang mengajarkan saya untuk selalu bersedekah, termasuk sedekah. Karena apa? Kita ini hidup di bumi ini ciptaan Allah, ya. Kita bercocok tanam di bumi, kita cari makan di bumi. Seharusnya itu wajib kita syukuri. Dengan cara apa ya, itu tadi sedekah bumi namanya. Kalau kita hidup di kali, ya mensyukuri dengan acara sedekah kali. Nah seperti itu. Jadi di mana-mana tempat, apalagi daerah Jawa Timuran, kalau sedekah bumi udah membudaya banget sebenarnya. Ini kan budaya kita sebenarnya. Budaya kita harusnya kita jaga gitu lah. Cuman ya seperti yang saya bilang dari awal tadi, akibat bermunculnya aliran baru yang membedakan ini membuat masyarakat ini kayak gesekan kuat gitu kan, sehingga ada yang nggak sedekah juga nggak apa-apa, padahal sedekah meragukan gitu kan. Padahal sedekah itu sama, kita inginnya minta jadi fatwa kan gitu. Ada
boleh dilaksanakan, boleh tidak ya. Boleh tidak. Ya, ya. Tapi pada dasarnya bahwa sedekah bentuk rasa syukur kita. Nah, intinya bentuk rasa syukur kepada sama. Iya, iya. Nah, katanya kan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kan seperti itu. Bentuk bersyukur. Nah, bentuk bersyukur terhadap Allah. Hanya caranya yang Hanya berbeda. caranya yang berbeda. Oh, jadi menarik juga ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman di sana. Ternyata memang kita semua juga perlu memahami ya, dari sisi kultur agama seperti apa, dari adat istiadat seperti apa, sehingga tidak timbul gesekan Ya, dan juga tidak melukai perasaan ya, kayak seperti itu. Karena ada beberapa kejadian yang akhirnya membuat gesekan. Sementara di situ memang sudah lama sering dilakukan tentang hal itu. Tiba-tiba ada yang tidak paham, main seledak seruduk, dan akhirnya dari ketersinggungan ini akhirnya timbul polemik. Nah, ini mudah-mudahan dengan demikian ya, jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Gitu kan? Sebab gini, kalau menurut prinsip saya, nggak semua bid'ah itu dolalah. Betul nggak? Kalau mau semua bid'ah dolalah, berarti pakai motor pun kita bid'ah nggak boleh, karena zaman Rasul nggak ada. Pakai HP kita bid'ah, karena zaman Rasul nggak ada. Tidak Itu ada, kan bayu. betul. Listrik, gelas juga nggak boleh. Oke, mungkin itu aja ngopi sore ini ya. Dari Balai Sayana. Dari Balai Sayana yang ada di pinggir Cisadane. Mudah-mudahan ini walaupun tidak sempurna lah ya dalam penjelasannya, tapi mudah-mudahan ini menjadi salah satu inspirasi yang bisa diambil oleh hikmahnya oleh teman-teman di luar sana ketika kita berbicara tentang sedekah bumi. Terima kasih teman-teman dari Sepadan Timur. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan pengetahuan ya, tambahan pengetahuan buat di luar sana yang kami juga paham. Kita sama-sama belum paham juga sebenarnya secara detail ya. Oke, terima kasih. Salam